Bisa, jadi banyak macamnya ya caranya untuk pengaduan itu. Yang pertama bisa melalui pengaduan langsung ya secara lisan atau melalui proses dari SPKT Iya atau bang. bisa juga dari 110 ya. Sekarang kan Iya ada ya. Mungkin dari abang kayak apa ya, pembayaran denda gitu bang. Kayak misalnya mohon maaf kayak masyarakat yang Ada kurang yang ya mampu gitu. seperti Pak Ogah Itu ya gimana Bang bang? ya. Heeh. Halo Sobat Gaya, selamat datang kembali di Ngobrol Ngobrol Gaya. Gaya. Balik lagi bersama saya Bribda Delin. Dan saya Bribda Fadlan. Oke, kali ini kita akan membawa podcast tentang apa nih Bang? Kita akan membawakan podcast tentang tipiring yang sudah ada dua senior kita di depan kita. Langsung Oke, saja bang. Langsung aja deh Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bribka Tanto Wibowo SH beserta rekan saya. saya Eki Dwi Pratama SH. Baik, ngomong-ngomong nih ya Bang ya, Ya, tentang tipiring nih Bang. Apa sih Bang tipiring itu Bang? ya bang. Jadi kayak penjelasannya dan lain-lain bang. Nah, pengertian tipiring itu ialah perkara yang diancam pidana penjara atau kurungan selama 3 bulan atau denda sebesar 7.500. Ya, Nah, setelah itu ada penyesuaian lagi di Perma nomor 2 tahun 2012 ya bang. dengan dendanya, jadi ada penyesuaian dendanya dikali 1.000 atau kerugiannya yang di bawah 2.500.000. Berarti dikali 10 7.500.000 seperti bang. Ya, betul. Oh iya. Dasar hukumnya itu apa bang? Apa tuh Bang? Dasar hukum tipiring itu apa tuh Bang? Oke, kalau dasar hukum ya, yang pertama jelas di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu tentang Kepolisian Republik Indonesia. Lalu selanjutnya untuk tugas pokoknya sendiri untuk seputar SOP-nya diatur kembali dalam Perkabaharkam Nomor 6 Tahun 2011 yaitu tentang tindak pidana ringan gitu. Siapa? Oke. Nah, kalau tugas Samapta sendiri itu apa aja sih Bang di dalam tipiring ini? Kayak ngapain aja, terus strukturnya kayak gimana dan panangannya kayak gimana gitu bang. Tugas Samapta itu. Mulai dari pembawa perkara Bang. Iya. Kalau berarti kalau misalnya penanganannya ya mulai dari kita menangkap, kemudian memeriksa, kemudian kita menghadapkan tersangka ke persidangan gitu. Nah untuk contoh bang, ada gak contoh satu aja atau enggak beberapa deh kayak penanganannya yang menurut abang paling membekas atau gimana gitu bang? Kalau yang membekas paling apa ya? Paling yang Yang ditelepon istrinya itu kan ya. pas bawa orang terus tiba-tiba subuh istrinya nyamper sama bawa anak subuh-subuh gitu kan, kita kasihan juga Bel. Iya. Nah itu kalau boleh tahu bang, itu gara-gara apa itu bang? Itu ini apa, Pak Ogah Pak Ogah. malam-malam. Oh, Iya. itu abang kan di Tipiring gimana sih bang sistemnya bang? Penahanan berapa hari kah atau gimana bang? Nah, jadi kalau dalam tipiring itu tidak dilakukan penahanan ya. Ya bang. Jadi tidak lebih dari 1 kali 24 jam. Ya. Lalu setelah itu dalam waktu selambat-lambatnya 3 hari, kami selaku penyidik dan juga atas kuasa penuntut umum menghadapkan tersangka ke persidangan. Begitu. Bang, mau nanya nih. Meskipun tipiring itu tergolongnya pidana ringan ya, kenapa sih kalau tipiring itu harus ditindak? Jadi kalau pandangan saya ada fenomena de minimis non, aduh saya lupa tuh, de minimis non curat lex. De minimis non curat lex. De minimis non curat lex. Nah jadi istilah fenomena itu muncul apabila ada suatu kesalahan yang dibiarkan. Ya bang. Kemudian menjadi hal yang lumrah, Jadi biasa. Ya. jadi biasa, Jadi biasa, gitu. ya. Hal yang biasa, ya, sehingga
hal tersebut perlu ditindaklanjuti karena Dikhawatirkan. akar dari segala masalah pun awalnya dari yang kecil gitu. Iya benar-benar. Sehingga tindak pidana ringan ini pun tidak bisa disepelekan begitu. Jadi takutnya dari hal terkecil bisa merembet kemana-mana, Bang. Bener, dari sepele jadi masalah besar kan. Iya. Baik, untuk pelanggaran yang termasuk tipiring itu apa aja Bang? Contoh jenis-jenisnya. Nah, kalau untuk jenis-jenis pelanggaran pertama kalau yang di KUHP itu yang seperti yang disebutkan tadi ada di kategori 1 Iya, Bang. dan kategori 2. Nah, itu perbedaan kategori 1 2 itu apa, Bang? Nah, jadi sebelumnya belum dijelaskan ya tadi. Iya. Jadi setelah ada apa itu undang-undang baru ya, Iya. tentang KUHP yang baru dan juga KUHP yang baru Iya, yaitu Bang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2026 beserta penyesuaiannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 ya. Di situ di dalam pasal 258 dimuat tentang penyesuaian pidananya. Iya, Bang. Nah, Iya. Nah, emang sebelumnya gimana gitu, Bang? maaf sebelumnya saya ulangi kalau di situ Kalau di awal itu kan tadi 3 bulan. Iya. 3 bulan. Dan denda 7.500. Nah, Dengan adanya aturan yang terbaru, Yang terbaru ini, ya. betul. jadi hukumannya jadi 6 bulan. 6 bulan dan Dikalikan denda ya. maksimal golongan kedua. Golongan 10 opsi 2 ya. juta berarti. 10 Yang juta. 10 juta golongan 2 untuk golongan satunya 1 juta. Jadi yang termasuk ke dalam tipiring itu golongan 1 dan golongan 2 Iya, Bang. serta ancaman kurungan penjaranya 6 bulan. Maksimal itu tuh 6 bulan tuh, Bang. Ya, maksimal. 6 bulan. Nah Bang, kalau mau tahu nih, kalau boleh tahu ya Bang, perbedaan tipiring dengan tindak pidana biasa tuh apa ya Bang? Yang membedakannya, Bang, kata karakteristik dari tipiring itu apa sih, Bang? Kalau yang lebih spesifik membedakan sih menurut saya dari ancaman pidananya dan ancaman dendanya ya. Karena kita kan tadi sudah Dijelaskan. dikategorikan, Iya. sudah dikategorikan tidak lebih dari 10 juta gitu. Nah, Bang, kan orang-orang suka bingung gitu, Bang. Mana yang masuk tipiring, mana yang masuk pidana. Nah, contohnya, Bang, satu atau enggak beberapa deh. Tipiring yang paling lumrah gitu, Bang. yang paling paling sering terjadi ditemui. ya, Yang paling sering ditemui yang gitu. paling sering terjadi. Kayak contohnya Pak Ogah gitu ya. Ya, Bang. Di situ Pak Ogah itu dimuat di dalam Perda ya. Iya, Bang. Nomor 9 tahun 2019 di situ Iya. bunyinya pengaturan lalu lintas tanpa izin. Pengaturan lalu lintas tanpa izin. Pengaturan lalu lintas tanpa izin. Di situ tidak disebutkan jelas bahwa Pak Ogah gitu. Kalau kita istilahnya sebutnya Pak Ogah. Pak Ogah kan Ya, lebih simpel gitu kan. istilah kita sebutnya Pak Ogah. Jadi di situ bunyinya pengaturan lalu lintas tanpa izin. Tanpa izin. Nah, jadi di situ mereka melakukan pengaturan lalu lintas. Ya. Nah, sehingga kita bawa selanjutnya untuk kita laksanakan persidangan begitu. Nah, mungkin Bang kayak yang tadi ya, yang Pak Ogah tadi gitu, Bang. Abang biasanya kayak menindaknya 1 kali 24 jam apa Ini 20 nggak kali sih Bang, 24 jam? proses Ya, proses prosesnya. petugas menemukan proses petugas ya menemukan pelanggaran tersebut. Di saat kalau Pak Ogah itu kita biasanya melakukannya dengan razia. Razia. Malam-malam. Ya. Iya. Tapi pernah aduan juga Bang ya kalau yang mereka pemaksaan ya, ada unsur pemaksaannya ya. Itu yang kondisional. Kadang ada beberapa masyarakat pun yang yang mengadu kepada kita gitu. Ini udah mulai meresahkan gitu kan atau mereka kadang sambil mabuk gitu kan, mereka kan sambil mabuk atau sambil memaksa gitu. Iya, Bang. Kemudian titiknya kita diberitahu misalnya daerah mana Pak, misalnya daerah A, daerah B gitu kan. Iya. Langsung kita datengin gitu. Oh, langsung ditindak cepat. Betul. Nah, Bang, soal obrolan tadi, Bang, yang katanya Abang sambil miras gitu. Itu gimana, Bang? Misalnya ada ketangkap satu ogah nih, tapi sambil miras itu pastinya gimana, Bang? Itu ya dimasukkan ke itu aja yang Perda tadi Kota Bandung tentang ketertiban umum. Oh, Besoknya kita langsung sidangkan di pengadilan negeri. Pengadilan ya. ya. Kalau masyarakat sendiri tuh bisa melaporkan kejadian-kejadian yang berpotensi tindak pidana ringan tersebut. Bisa. Jadi banyak macam ya caranya untuk pengaduan itu. Yang pertama bisa melalui pengaduan langsung ya secara lisan atau melalui proses dari SPKT
Iya, atau Bang. bisa juga dari 110 ya. Sekarang kan ada Iya ya 110. 110. Nah, jadi begitu ada laporan pasti insya Allah kami langsung tindak lanjuti gitu. Oh iya ya. Nah Bang, bagaimana sih proses sidang Tipiring tersebut tuh? Oke. Jalannya sidangnya tuh bagaimana? Gimana, Bang? Nah, setelah dilakukan pemeriksaan di Mako, Iya. setelah lengkap berkasnya, Iya, Bang. kita antarkan ke PR. Nah, ini yang uniknya di Tipiring ini nih. Gimana, Bang? Penyidiknya sekaligus jadi penuntut umum. Penyidik sekaligus jadi penuntut penuntut umum. umum. Jadi Iya, beliau di iya, situ iya. Jaksa. atas kuasa penuntut umum. Sudah secara aturannya seperti itu. Nah, kalau misalnya seperti tukang miras gitu, Bang. Itu gimana, Bang, penindakannya, Bang? Nah, Karena kan ada barang bukti gitu, Bang. Itu Betul. gimana, Bang? Jadi setelah kita datangi tempatnya, kita temukan ada beberapa minuman beralkohol Iya, Bang. begitu. Iya. Lalu kita lakukan penyitaan, kita amankan ke Mako, kemudian untuk barang buktinya kita laporkan ke pengadilan juga melalui persetujuan penyitaan barang bukti ya. Selanjutnya barang buktinya kita bawa beserta tersangkanya Tersangkanya. ke pengadilan. Nah, Bang, kan tadi barang bukti nih, Bang. Nah, barang Iya. buktinya di kemanain itu, Bang? Sama kan kata Abang tadi dari tadi ada denda sekian. Hmm. Ada denda sekian. Nah, itu masuknya kemana sih, Bang? Jadi silakan. Setelah di persidangan diputus denda, Ya, Bang. itu langsung bayarnya di kejaksaan. Bayar di kejaksaan. Kejaksaan ya. Bukti dan dendanya Ya, Bang. Iya ya. kejaksaan. Nah, Jadi kalau untuk barang bukti tergantung putusan karena biasanya dimusnahkan itu. Kalau misalnya putusannya dimusnahkan berarti diambil oleh jurusita untuk dilaksanakan pemusnahan. Pemusnahan. Gitu. Nah, mungkin dari Abang kayak apa ya? Pembayaran denda gitu, Bang. Kayak misalnya mohon maaf kayak masyarakat yang Ada kurang yang mampu ya, gitu. seperti Pak Ogah Itu ya gimana, Bang, Bang? ya? Heeh. Oke, ini jangan gitu juga. gitu. Bertentangan ya Bang ya dengan hati tangan nurani juga, juga ya. nurani juga. Malah kadang ada cerita yang vonisnya hakimnya itu yang Membayar. bayarin Yang dendanya. gantiin dendanya. bayar dendanya Ya, itu. Betul. kadang kan gini misalnya Pak Ogah ini di sidang dihukum 3 hari kurungan atau denda Sekian. 100.000 Ya. misalnya. Ya. Kalau di ini ditanya hakimnya juga, tidak mampu. Hakimnya juga bingung. Tapi setelah diketok, malah hakimnya yang bayarin gitu. Betul. Tapi- Ada juga. Sepengalaman Abang pernah ngebayarin kayak gitu? Kayak gantiin Ngebantu gitu, ngebantu. si Pernah juga. Kalau boleh tahu nih Bang, sanksi apa sih yang paling sering dijatuhkan kepada Tipiring? Biasanya denda. Selain denda itu Biasanya paling denda. subsidiar ya. Biasanya kan isinya subsidiar Iya, Bang. kurungan. Heeh. Nah, jadi apabila Tidak membayar tidak denda. dibayar denda tersebut, Diganti kemudian dengan diganti dengan kurungan. Ya. Nah, seperti itu. Tapi untuk tergantung kasusnya seperti misalnya Pak Oga ini dia relatif kurang lebih 3 minggu. 3 biasanya. minggu. Biasanya 3 minggu. Apabila tidak membayar denda. Ya. Seperti itu. Jadi digantikan oleh kurungan ya kalau misalkan beliau tidak membayar denda. Tidak mampu membayar denda. Iya benar. Nih Bang, kan ada juga beberapa kasus yang tidak termasuk kasus Tipiring nih. Nah itu kan pasti masuknya kita alihkan ke Reskrim. reskrim kan. Nah itu gimana proses Penjelasannya gitu, Bang. penjelasan untuk kepada apa pengadu atau Pelapor ya. pelapor Ya, gitu. Jadi memang temuan kita di jalan itu berdasarkan patroli itu banyak ya macam-macam Iya, Bang. gitu ya. Jadi apabila tidak sesuai dengan kriteria Ya. tindak pidana ringan gitu, kemudian pasti kita limpahkan ke ranah Langsung lain, dilimpahkan. gitu, seperti ke reskrim contohnya gitu. Mungkin ada satu pengalaman saya juga ketika menemukan suatu kejadian di jalan, contohnya waktu itu saya ada terjadi kecelakaan lalu lintas. Iya, Bang. Nah, kemudian setelah kita akan melaksanakan pertolongan ya, ternyata di dalam mobil yang celaka itu terdapat barang bukti narkotika. Walah. Malah nambah berarti kan? Maka tadinya kita cuma mau Bukti nolong ya. biasa. Iya. gitu. Iya, Karena iya, macem- iya. Karena memang macam-macam sih temuan di jalan itu. Nah setelah itu ya kita langsung hubungi satuan terkait yang Heeh. eh, Yang ada gitu. yang ada, lalu
kebetulan waktu itu kita lagi aktif Prabu juga di Polrestabes tuh. Oh, yang apa? berarti Kayak patroli gitu ya? berarti bareng berarti ya bang. Jadi bareng, cuman kita beda lokasi, memang Iya. beda tempat. Iya. Kita sedang patroli rutin biasa, Prabu mungkin lagi di jalan di titik mana gitu. Kemudian di HT saya dengar kita panggil itu langsung Prabu, langsung meluncur ke tempat kita, langsung ditindaklanjuti di situ, langsung dilimpahkan Dibawa. ke orang unit narkobanya. Oh, narkoba narkoba berarti. langsung. Iya, benar-benar. Peran Samapta dalam mencegah tipiring tersendiri itu apa ya bang ya? Dengan melaksanakan patroli yang rutin. Iya. Dengan penegakan hukumnya juga betul. Jadi dengan penegakan tipiring ini diharapkan sih kita bisa menekan angka tipiring ini ya, gitu. Ya itu karena Sabara ini kan garis depannya Garda terdepan lah. Garda terdepannya terdepan ya. pencegahan. Iya, Jadi Bang. tipiring ini juga salah satu tindakan hukum secara represi Preventif. preventif. Iya, Waduh, benar-benar. salah. Secara Berarti- preventif. Iya. Berarti mencegah sebelum terjadinya tindak pidana berarti bang. Betul. Ya, mencegah Sebelum Sebelum menjadi terjadi tindak pidana yang yang lebih lebih berat. besar. Ya. Gitu. Ngomong-ngomong nih ya bang ya, pengalaman abang menangani kasus tipiring yang unik ada nggak? Kayak selama abang berada Berdinas di gitu, berdinas bertugas di bidang kayak, tipiring ini, oh, ada ini nggak nih. kasus yang unik atau yang abang ingat sampai sekarang itu apa? paling apa ya? Paling ya itu Yang ibu-ibu itu. keluarganya, anak istrinya nyusulin bal. Oh, Karena kan iya. jadi mereka tuh sebenarnya ya yang bikin orang tidak umum itu ya, karena mereka tidak tahu bahwa hal yang mereka lakukan itu adalah sebenarnya melanggar. Melanggar, iya ya. Dan Kayak mungkin mereka juga waktu ditindak merasa panik atau gimana, dan mungkin mereka menganggapnya sepele juga. betul mengalami sepele makanya lumrah gitu kan. Dan berurusan dengan polisi mereka panik mungkin bang. Dicariin anak istrinya langsung. pikirannya kan bakal ditahan gimana. Ditahan Iya, gitu ya, benar-benar. benar-benar. Bang, sama mau nanya bang, kenapa sih bang tipiring ada di ranah Samapta? Kenapa nggak sekalian sama reskrim gitu bang? Iya, kenapa harus di kita ya bang? Karena Sabara ini kan tugasnya patroli gitu. Iya bang. Nah, di patroli itu kan temuan di jalannya Temuannya banyak. banyak. temuan di jalannya Banyak, ya. banyak. Ada garis terdepan yang langsung bersinggungan dengan Masyarakat. Langsung ya. dengan masyarakat, benar-benar. Diputuskan lah. Ya, Diputuskan disimpan di Samapta gitu. Betul, dan itu berdasarkan peraturan Perkaba-Harkam yang tadi yang nomor 6 tahun 2011 Iya. bahwa untuk tindak pidana ringan ini dilaksanakan oleh fungsi Sabara. Oh, siap-siap bang. Nah, kita udah ngobrol Ngobrol panjang udah lebar lah. cukup lumayan tahu lah ya audiens juga di rumah tentang tipiring, dan kita juga jadi lebih banyak tahu Ya. lagi tentang tipiring. Nah, coba abang kasih Kesan atau pesan, lah untuk masyarakat audiens gitu. gitu, masyarakat. Boleh dilihat ke sana bang? Mungkin tadi ya sesuai adagium tadi de minimis non curat lex, Iya. yang artinya hal yang sepele itu apabila dibiarkan menjadi lumrah maka jangan remehkan hal-hal yang sepele. Baik. Maka akan berarti besar gitu. Jadi jangan anggap yang dari yang sepele itu bisa jadi masalah besar Iya, ya bang ya, benar. benar-benar. Oke, hari ini kita sudah cukup membahas tentang Tipiring. tipiring. Terima kasih Terima bang. kasih banyak bang sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Jangan kapok, nanti barangkali kita undang lagi di Iya. acara ngobrol gaya ini. Nah satu lagi, bila mana ada yang menemukan tindak pidana ringan, ini penting nih. bisa hubungi call center pelayanan polisi 110 110 maupun ke IG Dit Samapta Polda Jabar dan Tipiring Boleh. Jabar. IG Tipiring. Apa tuh bang? IG Tipiring bang? Iya betul, tipiring Jabar. Tipiring Jabar. Oke. Oke bang, terima kasih untuk waktunya hari ini. Sama-sama. Sampai jumpa di episode Ngobrol Gaya selanjutnya.